Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Ada bisa saya bantu, Pak? Saya ingin melaporkan LKP perusahaan. Pak dari perusahaan mana itu, Pak? Kita memang perusahaan baru ini, CP Sigma Globality. Beberapa waktu yang lalu saya di email. Nah, karena kita perusahaan baru ya perlu konsultasi juga masalah laporan. Baik, sebelum kita masuk ke laporan, sedikit kami jelaskan terkait dengan WLKP ini, Pak ya. Baik. Nah, WLKP ini kan berdasarkan Undang-Undang 7 tahun 1981 itu tentang wajib lapor ketenagakerjaan. Bahwasanya di situ juga disebutkan dalam pasal 6 ayat 1 disebutkan bahwa pengusaha, pengurus wajib melaksanakan secara tertulis kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk yang selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 hari ya Pak, setelah mendirikan ya Pak ya, kemudian menjalankan kembali atau memindahkan perusahaan apa. Kemudian di pasal 7 ayat 1 juga disebutkan bahwasanya setelah menyampaikan laporan yang tadi saya sebutkan, pengusaha melaksanakan setiap tahun secara tertulis laporannya itu ketenagakerjaan atau pejabat yang telah ditunjuk. Kemudian di Undang-Undang 781 juga disebutkan di pasal 8 ayat 1 pengurus atau pengusaha ini wajib melaporkan secara tertulis kepada menteri yang ditunjuk selama-lambatnya dalam jangka waktu 30 hari, Pak. Nah, di sini jangka 30 hari ini Bapak artinya dalam mendirikan perusahaan itu atau menjalankan itu sudah wajib untuk melaporkan kondisi ketenagakerjaan Bapak. Jadi wajib lapor ketenagakerjaan. Nah, itu boleh saya secara mungkin diskusi juga. iya. Dia ada tidak pekerjaan tetap kita melapor maksudnya. Ya, ada pekerja yang tetap atau pekerja yang tidak tetap itu PKWT dengan PKWT untuk kita tetap wajib melaporkan di wajib lapor ketenagakerjaan ini. Nah, dokumen-dokumen mungkin yang Bapak perlu siapkan ya. Nah, baik, itu saya mau tanyakan juga kan, dokumen apa saja Pak yang perlu kita siapkan? Ya, sebelum kita masuk di wajib lapor sehari-hari, Bapak perlu menyiapkan juga dokumen-dokumen kelengkapan itu. Bapak harus menyiapkan tentunya itu identitas perusahaan Bapak. Nah, kemudian juga nama pengelolaannya, nama pengelola akun, maksudnya ini adminnya. Nah, itu perlu kita tetapkan siapa perusahaan yang menunjuk adminnya itu Bapak. Kemudian nomor induk berusaha Pak, EDB-nya. Iya. Kemudian juga TDP, tanda daftar perusahaan. Iya. Ada juga itu NPWP perusahaan. Ya. Kemudian nomor BPJS ketenagakerjaan. Ya. Kemudian akte pendirian dan juga data-data karyawan. Nah, seperti Bapak tanyakan tadi, data karyawan ini perlu kita input di dalam sistem wajib lapor ketenagakerjaan ini. Nah, itu apakah kerjaan masih belum tetap atau sudah tetap. Nah, itu kita input nanti di wajib lapor ketenagakerjaan. Nah, ini secara umum saya jelaskan secara jelas Pak. Mungkin ada pertanyaan lagi yang bisa saya ini Pak. Saya juga Pak ingin bertanya, apakah ini jika kita tidak melapor setelah batas waktu itu ada sanksinya Pak kira-kira? Nah, ya, sini pengusaha atau pengurus yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk melaporkan wajib lapor ketenagakerjaan tadi sesuai dengan Undang-Undang 781 bahwasanya yang tadi kita sebutkan di pasal 6 ayat 1, kemudian di pasal 7 ayat 1 dan pasal 8 ayat 1 bahwasanya pengusaha atau pengurus yang tidak menyampaikan laporannya secara tertulis di wajib lapor ini akan ada dikenakan sanksi. Nah, sanksinya apa? Nah, di sini sebutkan di pasal 10 ayat 1 bahwasanya pengurus yang tidak menyampaikan wajib lapor ketenagakerjaan itu akan diancam pidana sekurang-kurangnya 3. Dan kalau denda itu setinggi-tingginya 1 juta. Nah, itulah kewajiban perusahaan untuk bisa menyampaikan data kondisi ketenagakerjaan yang ada di perusahaan Bapak. Baik Pak.
Itu lapornya secara web atau bagaimana tuh Pak? Ya, baik. Itu Bapak bisa langsung secara online. Itu langsung Bapak ketik ke situsnya www.kemenaker.go.id. Nah, Bapak masuk ke dalam situs Kemenaker, Bapak akan memilih akun LKP. Nah, itu Bapak menyampaikan secara online itu setiap masanya 1 tahun sekali. Ya, itu bisa Bapak jelaskan kondisi tenaga kerjaan yang ada di perusahaan Bapak. Bulan berapa dalam setiap bulannya? Kalau bulannya itu tidak ditentukan, bahwasanya artinya misalnya Bapak menyampaikan laporan wajib lapor ini di bulan September. Nah, kapan dia berakhir? Dia akan berakhir di tahun berikutnya di 2025 di bulan September. Nah, namun apabila di perusahaan Bapak ada perubahan kondisi ketenagakerjaan, nah Bapak bisa melaporkan kembali di bulan berikutnya. Nah, dia tidak ada ketentuan apa yang bisa untuk membatasi untuk merubah kondisi kalian. Artinya Bapak bisa langsung menyampaikan di bulan berikutnya dan dia akan berlaku di bulan berikut di tahun berikutnya, setahun kemudian. Nah, terima kasih atas penjelasan Pak Said. Saya kira apa yang dijelaskan ini sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin saya terima pada situs web yang dikirim ke email saya. Terima kasih Pak. Oke, saya juga ucapkan terima kasih Bapak sudah konsultasi kepada kami. Mungkin kedepannya ada hal-hal yang mungkin yang Bapak perlu sampaikan, nanti kami siap untuk membantu Bapak dalam menyelesaikan WKP Bapak di perusahaan Bapak. Ya, terima kasih.